Salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama saya mengucapkan ikut bela sungkawa atas meninggalnya almarhum Bapak Suhitman Hadi Sujono. Pernah di masa kehidupan Sang Buddha ada seorang anak, seorang pemuda yang baru saja ditinggal kematian oleh ayahnya. Sebagai anak yang berbakti, dia kepingin agar arwah ayahnya itu bisa terlahir di alam surga bahagia, sesuai dengan harapan setiap orang hidup dunia bahagia sejahtera, kalau mati masuk surga. Demikian pula si pemuda ini berharap orang tuanya yang baru saja meninggal agar orang tuanya masuk alam bahagia, alam surga. Kemudian dia datang kepada Sang Buddha, minta bantuan kepada Sang Buddha. Menghadap Sang Buddha, pemuda ini mengatakan, mohon dengan kekuatan apa Sang Buddha, saya baru saja meninggal. Semoga Sang Buddha berkenan membantu agar arwah dari orang tuaku bisa terlahir di alam surga. Kemudian pemuda ini bersama Sang Buddha, oleh Sang Buddha pemuda ini disuruh membawa minyak dan batu dan disuruh pergi ke kolam bersama-sama dengan Sang Buddha juga. Setelah ketemu kolam, batu tadi yang dibawa oleh pemuda itu suruh melempar ke kolam tadi, kemudian minyak yang dibawa suruh menuang di kolam tadi. Apa yang terjadi? Batu tadi karena berat itu tenggelam, kemudian minyak karena ringan di air itu terapung. Setelah melihat minyak terapung dan batu tenggelam, kemudian Sang Buddha menyuruh pemuda ini, sekarang kamu mengundang para rohaniwan dari berbagai penjuru yang kamu kenal untuk datang ke sini. Para rohaniwan ini untuk memanjatkan doa agar batu yang tenggelam bisa terapung, agar minyak yang terapung bisa tenggelam. Kemudian pemuda ini mengatakan, sekalipun didoakan dengan cara apapun dan rohaniwan dari manapun Sang Buddha, tidak mungkin terjadi. Kenapa tidak mungkin terjadi? Karena sudah menjadi hukum alam, sesuatu yang berat pasti akan tenggelam di air, sesuatu yang ringan pasti akan terapung di permukaan air. Kemudian Sang Buddha mengatakan, demikian pula pemuda, kalau sekiranya orang tuamu semasa kehidupannya melakukan perbuatan-perbuatan yang berat, perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan jahat, akan menenggelamkan di alam bawah, alam penderitaan. Kalau orang tuamu di masa kehidupannya melakukan perbuatan-perbuatan yang ringan, perbuatan-perbuatan baik, akan mengangkatnya di alam bahagia, alam surga. Bapak Ibu sekalian, secara pasti kita tidak tahu almarhum setelah meninggal itu berada di alam atas atau alam bawah. Secara pasti kita tidak tahu. Namun bagaimana yang bisa kita lakukan seandainya orang tua yang baru saja meninggal berada di alam bawah? Apakah bisa kita mengangkatnya di alam bahagia, alam surga? Bisa. Ilustrasinya, bagaimana batu yang berat tadi bisa berada di permukaan air? Itu bisa, yaitu ditaruh perahu atau kapal. Jadi perahu dan kapal ini ibaratnya kita membawakan doa-doa ini. Kita mengangkat, sekiranya orang tua kita berada di alam bawah, kita angkat ke permukaan agar berada di alam bahagia. Lebih-lebih kita bersama-sama yang kita baca tadi adalah doa Amitocing atau Sutra Amitabha. Di dalam janjinya Buddha Amitabha yang ke-18 mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, surga Sukawati, maka aku akan menjemput arwah itu dan menempatkan di alam surga sucinya. Semoga apa yang menjadi harapan keluarga dan harapan kita semua, dengan doa dari permintaan rencana keluarga sampai beberapa hari di sini sampai nanti pemberangkatan, memohon membuat kapal, membuat perahu bagi orang tua kita
betul-betul akan menjadi kenyataan sebagai tanda bakti dan hormat kepada beliau untuk mengangkat. Sekiranya beliau belum menempati alam surga bahagia, doa yang kita bawakan, rasa bakti, ketulusan yang kita bawakan benar-benar bisa mengangkat orang tua yang baru saja meninggal menuju alam bahagia. Dan juga keluarga segera bisa merelakan sepenuhnya, mengikhlaskan sepenuhnya. Memang tidak gampang. Seseorang yang telah berkumpul sekian puluh tahun untuk melepaskan, melupakan begitu saja tidak mudah. Bisa saja kita di saat melayat, memberi nasihat, tuan rumah untuk ikhlas ya, untuk merelakan. Tapi ketika ketika yang meninggal itu anggota keluarga kita sendiri, darah daging kita sendiri, tidak gampang. Perlu proses waktu yang panjang, bahkan bertahun-tahun untuk melupakan itu. Tidak gampang, tidak mudah, bukan berarti tidak bisa. Melalui pengertian, pemahaman yang benar bahwa segala sesuatu yang pernah dilahirkan sudah menjadi kodrat dan hukum alam pasti akan mengalami kematian. Semoga dengan kematian almarhum ini menjadi pelajaran juga bagi kita semua, bahwa kita semua sebetulnya adalah menunggu giliran. Marilah sebelum waktunya tiba kita mengisi kehidupan ini agar benar-benar kapanpun kematian itu datang kita bisa bersiap dengan membawa bekal yang memadai, yang mencukupi untuk kelahiran di alam-alam yang lain. Sadu, sadu, sadu.